Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan di kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa membawa sukacita, kebahagiaan di dalam panggilan dan perutusan kami. Demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Penginjil Matius. Yesus bersyukur kepada Bapa karena telah menyembunyikan kebenaran kerajaan Allah dari orang-orang yang merasa dirinya bijaksana dan orang-orang yang pandai, boleh dikatakan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berwibawa, tetapi dinyatakan kepada orang-orang yang kecil atau orang-orang yang sederhana. Hal ini yang berkenan di hati Bapa, dan ini mau menunjukkan kepada kita suatu sikap kerendahan hati dan keterbukaan hati untuk mengetahui maksud apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa peristiwa menyikapi misteri Allah tidak dapat dipahami oleh akal budi kita manusia, oleh pengetahuan kita, oleh kemampuan-kemampuan duniawi, tetapi hal ini diketahui, dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang kecil, orang-orang yang rendah hati, yang terbatas, yang melambangkan cinta Tuhan itu tampak di dalam diri mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini menyatakan bahwa Ia mengenal Bapa, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan dari Dia, dari Bapa yang mengutusnya.
Maka dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang beriman kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa, semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita, agar di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, kita mampu melihat kasih kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan rahmat dan pertolongan dari kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu mengandalkan kekuatan iman di dalam diri kami, untuk mengenal apa maksud yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Semoga kiranya Tuhan, melalui perjumpaan, melalui pengalaman hidup kami, karya perwartaan kami pada hari ini, kami senantiasa menunjukkan jalan kebenaran, kehidupan bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian pada hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.